Dan ini adalah datanya, waktu rekaman dalam detik, berarti rekaman second, ya, rekaman waktu. Ada D1, D2, D3, sampai D13. Jadi ada 13 baris data. Nah, kalau 13 baris data ini diplot, antara T versus X, antara waktu versus jarak, kita dapatkan distribusi plot yang seperti ini, ya, gitu. Lalu kalian diminta untuk memprediksi kecepatan gelombang refraksi V. Nah, berarti ini T-nya ini adalah T dari refraksi, gelombang refraksi, yang rumusnya adalah ini, T sama dengan X per V ditambah T0. Ya, yang ditanya adalah V-nya, ya. Hitung modelnya. V-nya menjadi model. Nah, kita tahu kalau rumus seperti ini, T sama dengan X, ini adalah kurva Tx, ya. Berarti seper V ini adalah gradiennya, ya, gradien kemiringan ini. Oke. Nah, ditambahkan T0. T0 adalah intercept garis gradien ini, model ini dengan sumbu T, ya. Lalu kalian diminta untuk menghitung V, ya. Nilai V-nya berapa jika M dihitung, matriks M, kalian disuruh untuk menyusun matriks D, G, dan M. Lalu M-nya ini bisa dihitung dengan beberapa kemungkinan formulasi, tergantung fungsi objektifnya. Yang pilihan pertama atau opsi pertama itu adalah dengan inversi linier, di mana error didefinisikan sebagai D kurang GM. Ini error least square, ya. Dalam bentuk least square ini artinya mutlak, di sini mutlak least square. Jadi selisih antara data dengan data observasi yang ini, ya, dengan G kali M. Oke. Nah, kalau fungsi objektifnya seperti ini, maka solusi modelnya seperti ini rumusnya, ya. M sama dengan inverse dari G transpose kali G dikalikan G transpose kali D. Nah, oke. Lalu pilih yang berikutnya, jawaban berikutnya diperoleh dengan menyelesaikan fungsi objektif yang berbeda, yaitu inversi linear teredam, ya, yaitu ini saya kepalanya sambil noleh, ya, karena sambil melihat layar lainnya. Inversi linear teredam, error sama dengan RMS atau meminimumkan misfit antara data observasi dengan GM, dengan data kalkulasi, ditambahkan sejumlah noise. Nah, itu, ya. Ini fungsi objektifnya. Atau di sini sebenarnya boleh ditambah lambda noise, ya. Satu satu pengali, ya, satu besaran, satu intensitas dari noise, ya. Nah, itu yang disebut lambda. Nah, di sini M-nya maka menjadi inversi dari G transpose kali G ditambah lambda I, ya. Nah, I ini adalah matriks square, ya. Matriks square sama dengan ukuran GT kali G, dan karena ini matriks identitas dan dia square, maka lambda ini sebenarnya hanya berpengaruh pada diagonal dari matriksnya, ya. Jadi di sini kan matriks I itu adalah 1 0 0 0 0 1 0 0 0 gitu kan. Baris ketiga 0 0 1 0 0 0 dan seterusnya. Jadi dia hanya ada elemen pada komponen diagonal yang nilainya 1. Kalau dikalikan dengan lambda, maka semua 1 itu menjadi lambda. Jadi di sini nanti jadi lambda 0 0 0 0 lambda 0 0 0 gitu, ya, dan seterusnya. Nah, dikalikan atau dijumlahkan dengan G transpose G, ya. Berarti kita sedang memodifikasi nilai diagonal dari matriks ini, ya. Matriks hasil perkalian G transpose kali G. Lalu hasil inversi ini seluruhnya itu dikalikan dengan G transpose lalu kali D. Maka kita akan dapatkan nilai model, ya. Model yang kita ingin tahu dari yang bisa menjelaskan data kita tadi.
Opsi ketiga adalah inversi linier berbobot, ya, yaitu fungsi objektifnya berupa misfit ini, tapi misfitnya itu diberi bobot W, ya. Jadi tidak semua misfit itu dianggap sama. Jadi ada misfit itu kan kekeliruan ya, meleset ya, kesalahan prediksi, kesalahan pada model, kesalahan data kalkulasi dibandingkan data observasi. Nah, ketika kita berikan bobot, artinya ada kesalahan yang kita biarkan ya, atau kita bisa atur di sini mana kesalahan yang harus minimum, mana kesalahan yang tidak terlalu kita pedulikan gitu ya. Nah, jadi ini diterjemahkan menjadi fungsi objektif ini M sama dengan inversi dari G transpose kali W, yaitu matriks weight, matriks pembobotan dikali G. Nah, matriks W ini juga adalah matriks identitas. Matriks persegi ya, persegi seperti I ya, dibuat seperti identitas, tapi dia matriks diagonal, kita sebut matriks diagonal. W adalah sebuah matriks diagonal, artinya matriks W ini hanya memiliki nilai tidak sama dengan 0 pada elemen diagonal saja. Nah, nilainya berapa pada diagonal itu tergantung dengan nilai seberapa kita ingin percaya terhadap misfit itu ya, seberapa jauh kita ingin mempertahankan, memberi bobot pada misfitnya. Kalau misfitnya itu penting, kita kasih bobot tinggi. Kalau misfitnya itu tidak penting, misalnya ada data noise, sehingga kita katakan tidak terlalu bermasalah, kalau dia justru jadi masalah ya, kalau kita terlalu mencocokkan antara data observasi dengan data kalkulasi. Jadi kita kasih bobot dia lebih rendah dari yang lain. Ya, jadi ini W ini adalah mengatur pembobotan pada kualitas data. Ya. Ini lalu nanti seluruhnya diinversikan, dikalikan G transpose kali W kali D. Ya. Nah, minggu ini saya akan demonstrasikan hasil codingan ini sederhana menggunakan MATLAB. Nanti kalian juga kerjakan kembali, kerjakan ulang, kumpulkan, boleh menggunakan MATLAB, boleh menggunakan Python, tapi saya ingin hasil yang dilaporkan dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Kalau dilihat di sini, ya ini saya kasih judul linear inversion dengan problem utama adalah D adalah G kali M, ya, D data, G-nya operator, M-nya model, ya. Nah, di sini saya definisikan D kali G kali M, M-nya itu adalah ini, S adalah super V, ya, ini S adalah super V, kurang besar, saya gedekan lagi. S adalah super V, dan C ini adalah T0 ya. Kalau saya tulis T0 juga boleh, ya kan? Jadi saya mengformulasikan matriks tadi yang ini atau persamaan ini menjadi persamaan T sama dengan atau T ini adalah D-nya sama dengan G kali M, G-nya adalah X plus 1, ya kan? X dan 1, M-nya adalah super V dan T0. Jadi ini disusun dalam bentuk matriks linear menjadi bentuk seperti ini ya. Gitu. Detailnya kan sudah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, kemudian saya bisa susun data observasi tadi dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Coba saya evaluate. Kita lihat hasilnya. Oke. Post ini saya clear dulu aja ya. Oke, sudah clear. Nah, di sini saya salin data dari kolom tadi. Maka di sini saya sudah dapatkan datanya, ini bisa dicek di sini. Tuh, ada datanya ya, sebanyak 13. Ya. Ada 13
baris data, dan data ini adalah data apa tadi? Data T refraksi ya. D-nya adalah D observasi, saya sebut D observasi. Data refraksi tadi. Berikutnya kita ini saya hitung, saya buat parameter N untuk menunjukkan berapa banyak datanya. Jadi N itu ada 13 ya. Dia menghitung berapa banyak data atau elemen pada DOPS ya, ini number of element pada DOPS. Ada 13 data. N-nya 13. Lalu saya akan buat operator G ya. Operator G. Operator G cara buatnya gimana? Kita harus tahu dulu rumusnya ya. Rumus D apa? D adalah S kali X1 tambah C kali X2. C tadi ini T itu ya. Makanya tadi saya singkat jadi C aja supaya ringkas ya. Nah ini, jadi S kali X1, C kali X2. Yang saya ingin tahu modelnya kan S dan C. Sehingga G ini pasti isinya X1 dan X2. Nah, karena C ini selalu dikalikan 1, ya, maka X2 ini nilainya semua 1. Sementara X1 ini nilainya adalah sebesar X dari observasi kita, data kita. Ya. Nah, kita lihat tadi X-nya itu gimana tadi? Ini ya. X-nya ini punya interval yang seragam dari 0, 10, dari 10, 20, 30 sampai 130 ya, dengan interval 10. Maka di MATLAB saya bisa tuliskan seperti ini, mulai dari 10 dengan interval 10 sampai 130, maka itu adalah X1 ya. Kalau ini saya execute, saya evaluate, maka saya akan dapat X1 ini. Nilainya udah ada 10, 20, 30 sampai 130. Oke. Ini bisa dipindah nggak ya? Nah, itu aja ya, biar gampang lihatnya. Ini saya taruh ke sini. Oke. Jadi ini, saya sudah punya X1, 10, 20, 30, 40, berarti itu saya sudah punya komponen yang ini, ya, meter ini, saya sudah punya, dan saya bisa tambahkan ke G, karena G itu komponen baris kolom satunya adalah X1, kolom 2-nya X2, ya kan? Nah, jadi saya sudah dapat kolom 1 dari G. Ya. Nah, kolom 2-nya itu adalah oke. X2 ini adalah kalau dilihat matriks ya, isinya semua satu dengan ukuran yang sama dengan X1. Itu cara saya buat aja. Intinya saya bikin X2 yang nilainya satu semua, gitu ya. Nah, ini. Kita lihat S2. Oke, nilainya satu semua, ada 13 komponen elemen. X1 sudah lengkap. Sekarang kita bikin G-nya. Nah, G itu kan kolom satunya adalah X1 tadi yang ini ya. Kolom 1, kolom 2. Jadi kolom satunya adalah X1, kolom 2-nya nilainya 1, X2 itu 1 semua ya. Ini. Oke. Jadi ini G-nya saya bisa buat. Sekarang kita lihat. Nah, ini kita lihat G-nya. Saya susun. Nah, ini adalah tadi X1, ini adalah nilai 1 semua. Jadi kita sudah punya X, sudah punya D, sudah punya G. Ini X-nya saya close ya. Sudah punya G-nya nih kita sekarang. Inilah matriks G. Jadi matriks G kita berapa jumlah kolomnya? Kalau jumlah baris tadi sama dengan N ya tadi ya. Jumlah kolomnya ada 2 ya. Jadi M-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita coba cek size-nya G itu size-nya 13 kali 2 ya. Ukuran matriks G 13 kali 2. Kalau kita coba cek ukuran dari DOPS ya, 13 kali 1 ya, 13 baris 1 kolom. Nah, yang kita ingin tahu itu M kan. Oke. Nah,
M bisa dihitung dengan rumus ini, M sama dengan inverse bla bla bla. Dan itu kita bisa tinggal tuliskan di sini. Nah, ini saya buat ada solusi 2.1 normal equation atau solusi linear ya. Inversi linear atau regresi linear. Oke, regresi linear. Jadi kalau kalian biasa menggunakan regresi otomatis di mana ya, di Excel misalnya ya, ketika mengolah data di Excel, sebenarnya formulasi yang digunakan itu yang ini ya, yang akan kita pakai. Nah, tadi kan untuk regresi linear fungsi objektifnya atau J atau E ya, itu kan didefinisikan seperti ini ya. Oke. Dan M itu G transpose kali G. Nah, lalu dikasih slash terbalik ke kiri ini artinya inversi ya. Atau kita juga boleh tuliskan begini ya. Inversi dari situ ya. Tapi di MATLAB inversi ini tidak disarankan ya. Kalau MATLAB yang baru dia lebih menyarankan untuk pakai uh, uh, pembagian ke kiri ya, pembagian ke kiri. Oke. Nah, di sini cara saya menghitung, saya hitung dulu yang ini, baru nanti dikali dengan D ya. Lihat nih, saya hitung A dulu. A adalah ini ya. Lalu dikali D. Atau sebenarnya standarnya A itu adalah yang sebelah sana ya. Gitu ya. Itu A. Ini di sini. Sama aja ya kan? Sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat A, nah A adalah G transpose kali G. Coba kita cek. A adalah G transpose kali G. Inilah dia nilainya. Oke. Jadi G transpose kali G, karena G-nya itu tadi ini ukurannya 13 kali 2, G transpose-nya kan ukurannya 2 kali 13. Jadi 2 kali 13 dikalikan dengan 13 kali 2, jadi 2 kali 2. Ya kan? Ini matriks A, 2 kali 2. Dilihat ini matriksnya, karena 2 kali 2 sebenarnya nggak terlalu jelas terlihat. Tapi kita bisa lihat nih angka pada anti diagonal ini, dia simetris ya. Sama ya nilainya 910, 910 ya. Yang diagonalnya yang berbeda signifikan, ya kan? Oke. Nah, ini nilai perbedaan pada diagonal yang signifikan seperti ini, ya. Perbedaan nilai yang signifikan pada diagonal seperti ini akan menyebabkan kerentanan ya, ketidakstabilan pada matriks A, ya. Nah, nanti kita akan coba dalami juga mungkin kapan ya, lain waktu lah ya. Sebenarnya ini harusnya di minggu pertama nih kita bisa atau minggu kedua yang lalu ya, untuk mendalami karakter dari matriks A. Tapi itu untuk next saja. Nah, di sini intinya kita sudah dapat matriks A. Tinggal yang kita butuhkan adalah kita gunakan matriks A, kemudian G transpose, D ops, kita semua sudah punya ini, ya, untuk menghitung nilai M estimation. Nah, kita jalankan. Maka saya dapat M estimasi ini. Oke. Nah, inilah M-nya. Ini modelnya. Dan tadi modelnya didefinisikan apa? Ini kan tadi 1 per V ya, yang ini. Oke. Yang di sini kan tadi kan C ya. Jadi kita sudah dapat nih, seper V-nya sudah dapat, seper velocity. Kalau kita mau tahu velocity-nya, tinggal di seperkan aja kan. Saya ambil elemen pertama dari model hasil estimasinya, diseperkan. Maka saya akan dapat. Kalau T0-nya, ya tinggal ambil elemen kedua. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi V estimasinya ya ini 2,4397 kali ini E plus 03 ini artinya kali 10 pangkat 3 ya. Jadi kali 1000. Jadi kalau 2, bla bla kali 1000 ya 2000 ya. 2439,7. T0-nya adalah 0,0099. Oke. Nah,
Ini udah selesai nih kita inversi, sudah dapat nih kan. Berarti kecepatan refraksinya adalah 2439 atau 2440 lah, kita genapkan ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ingin tunjukkan dia atau kita hitung berupa kalau kita sudah punya modelnya, berarti ini kita sudah punya persamaan. Persamaannya kan udah lengkap nih. Jadi persamaan kita sudah punya, udah D sama dengan X ya kan, dibagi V estimasi kita sudah punya ya, kemudian ditambah T0 gitu, ya kan? X-nya tadi apa T0 di sini kan C-nya kan tadi T0 ya, dikali 1 gitu ya, sudah ini. Nah, ini kita sudah punya ini. Jadi kita bisa hitung D kalkulasi ya. Kita bisa hitung D kalkulasi. Karena rumus D itu kan tadi ya, kita lihat lagi kembali ke rumus awal. Ini D-nya kan T adalah X per V tambah T0. Nah, kalau kita sudah punya V model, V estimasi, T0 estimasi, maka kita bisa hitung T kalkulasi. Ya. Jadi biasakan dengan istilah-istilah ini T kalkulasi namanya data kalkulasi. Data kalkulasi adalah data yang dihitung menggunakan model hasil prediksi kita, hasil inversi. Ya. Belum tentu modelnya benar, sehingga data kalkulasi ini mungkin ada selisih error nanti. Ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya saya masukkan ini X-nya sama dengan tadi ya, X1-nya adalah yang nilainya 10, 20, 30 itu ya. Nah, kita hitung D kalkulasi. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya, D kalkulasi, tuh, maka saya akan dapat hasil data kalkulasi menurut model yang sudah diprediksi tadi. Nah, ini data kalkulasi dengan data observasi kan perlu dicek, sama tidak? Dekat tidak? Mirip nggak ini? Dicek. Tuh, ya. Beda nggak ini? Sama nggak? Ya kan? Tuh. Kalau dilihat beda ya? Beda. Nah, untuk mengukur berapa bedanya, kita gunakan formulasi RMS ya. RMS. Nih, RMS. RMS adalah ini selisih antara D-ops dan D-kalkulasi dikuadratkan ya. Setiap elemen dikuadratkan, lalu dijumlahkan totalnya berapa, lalu diakarkan ya. Tuh. Udah sebenarnya ini RMS. Kalau 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 mau di rata-rata ya dibagi N ya, dibagi jumlah data tadi. Oke. Jadi ini RMS-nya. Kalau kita mau hitung RMS-nya, kita hitung. Kita dapat nilai RMS adalah 0,0019. Cukup kecil ya. Oke. Cukup kecil dibandingkan, nah coba ini dengan data ya. Datanya berapa itu rata-rata data coba. Min rata-rata data D ops. Oke, rata-rata data kan segitu tuh. Berarti kalau kita bagikan RMS dibagi min D ops, kita lihat mau berapa persen ya. Kira-kira RMS-nya kali 100. Kita ambil rata-rata dari D ops-nya atau kita ambil ya nggak apa-apa lah, ambil rata-rata aja. Ya 4% lah ya dari rata-rata data nilainya ini. Oke. Masih oke ya RMS-nya, dan itu adalah RMS terbaik hasil dari least square optimization ketika kita menghitung formulasi ini ya. Jadi itu sudah meminimumkan error, di mana errornya tadi ya kita sudah hitung 0,0019 atau 0,00 berapa tadi? 99. Oke. Nah,
Selanjutnya kita coba plot supaya lebih jelas ya, apa saja yang sudah kita peroleh. Pertama saya akan buat plot ini, saya akan buat plot antara posisi pengambilan data dengan datanya, data observasi. Lalu saya akan overlay tumpuk dengan data kalkulasi, oke. Lalu setelah itu saya juga coba plot jarak norm ya, least square norm terhadap untuk semua titik data ya. Bukan total. Kalau tadi kan ini kan total semua data ya, RMS semua data. Nanti di sini saya plot setiap data berapa melesetnya dalam definisi least square. Nah, ini saya evaluate. Nah, maka akan kita dapatkan gambar ini. Oke. Jadi ini titik-titik biru ini adalah, lihat ini, kita lihat sumbu dulu ya. Sumbunya vertikal ini adalah travel time dari refraksi dalam second, ke atas makin tinggi. Yang ke kanan ini sumbunya adalah offset, jarak ya, atau titik pengukuran kita dalam meter. Dan titik-titik biru ini adalah data observasi kita. Lalu menggunakan data observasi ini tadi kita lakukan apa? Regresi linear untuk mendapatkan model velocity dan T0. Nah, dengan model velocity dan T0 itu kita hitung data kalkulasi yang ditunjukkan oleh titik-titik kosong ini yang merah. Nah, kalau kita lihat dia posisinya, dia mencari posisi yang sedemikian rupa sehingga dekat ke semua titik data observasi ya. Dia berusaha berlaku adil, fair atau proporsional, berusaha dekat ke semua titik, tidak condong pada satu titik saja atau pada beberapa titik. Dia perhitungkan semua titik ini. Ya. Kenapa? Karena di sini kita belum masukkan efek seperti misalnya weighting untuk error ya. Nah, di sini kurva yang di bawah ini adalah nilai RMS untuk setiap titik ini, jaraknya ini. Ini berapa jarak yang biru ke yang bulat ya. Yang ini juga berapa jaraknya, itu ditunjukkan dengan ini. Nah, kita lihat di sini jarak tertinggi itu ada di sini kan. Meleset yang paling jauh yaitu yang ini. Titik ini dengan ini ya, yaitu titik nomor 7 ya. Kalau dihitung dari kiri 1 2 3 4 5 6 7 ya. Titik 7 ini meleset cukup jauh ya. Nah, inilah dia satu titik yang saya katakan kemarin ada satu titik saya beri noise lebih besar daripada titik yang lain ya. Titik yang lain ini noise-nya relatif seragam ya, kecuali titik ini yang lebih besar, hampir 3 kali lipat ya kayaknya kalau dilihat. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa menghasilkan satu kurva regresi. Dari kurva regresi itu kita bisa tahu nilai titik observasinya, nilai titik kalkulasi ya, nilai data kalkulasi untuk setiap titik observasi kita. Dan kita bisa lihat seberapa jauh dia terpisah dari titik observasi. Dan itulah yang disebut norm, itulah yang disebut jarak. Dan pada least square inversion yang ini, RMS ini, ya, dia akan mencari nilai selisih error yang tidak memihak pada semua titik, pada beberapa titik atau sejumlah titik, tapi menganggap semua titik itu penting, ya. Sehingga nih garis ini pasti akan muncul di tengah-tengah distribusi data. Kalau kita lihat distribusi data ini, dia ini rentangnya dari kanan ke kiri segini panjangnya. Oke, atau mungkin saya ambil screenshot ya untuk digambarkan di mana saya gambarnya. PPT. Oke, saya coba tunjukkan.
Ini ya, distribusi data yang saya maksud itu adalah atau saya pakai ini aja nih. Ini, ini, ini area distribusi data kan, envelope-nya ya, envelope data kita. Terus meleset, ya anggaplah ya. Jadi saya coba pakai ini aja kalau gitu. Ya, ya kurang lebih begitu. Ini envelope area kita. Garis ini itu akan berada di dalam envelope itu, ya. Inilah garis di square. Dia akan mengambil posisi atau memprediksi model yang bisa menjelaskan atau bisa cocok dengan derajat tertentu terhadap data-data yang dimiliki. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke solusi yang berikutnya yang teredam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini kita masih menyelesaikan formulasi yang pertama ya. Yang ini inversi linear biasa standar ya atau regresi linear. Inilah yang disebut regresi linear. Ya. Kalau kalian sudah punya formulasinya ini, maka kalian bisa tahu berapa nilai data kalkulasi di semua titik, tidak harus di titik observasi ya, bisa di mana saja. Karena rumusnya kita sudah tahu sekarang. Rumusnya adalah Y seper V estimasi kali X tambah T0. Ya. Oke. Jadi ini adalah hasil pertama kita. Sekarang kita coba ke hasil berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan satu objective function yang bentuknya seperti ini. Adalah objektif kita adalah meminimalkan misfit least square dari data observasi dan kalkulasi, tapi ditambahkan sejumlah noise ya, sejumlah noise sebesar lambda atau noise yang diberi bobot. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kita gunakan inverse ini namanya linear teredam. Maksudnya teredam itu adalah kita berikan regularisasi. Ya. Regularisasi itu sebenarnya tujuan regularisasi adalah untuk menstabilkan proses inversi karena pengaruh noise. Ya, kita tidak ingin kalau ada perubahan noise sedikit lalu modelnya berubah terlalu besar, padahal noise-nya nggak terlalu banyak berubahnya. Ya. Teknik untuk meredam pengaruh noise terhadap model kita, itu adalah dengan menggunakan objective function seperti ini. Ya, kita perkenalkan lambda, parameter lambda untuk menekan noise, ya, atau untuk mewakili, ya menekan noise benar ya, untuk mewakili representasi noise pada data kita. Nah, jadi persamaannya berubah menjadi M sama dengan G transpose kali G ditambah lambda kali I dibagi atau diinversikan lalu dikali G transpose kali D. Ya. Jadi di sini kita atur nilai lambdanya, misalnya di sini saya langsung ambil besar atau kita mulai dari yang kecil dulu ya. Nggak apa-apa lah saya ambil besar biar ekstrim ya. Kita coba ekstrim dulu karena kan tadi kita punya yang di atas ini sama dengan lambda 0 ya. Kalau ini kan berarti sama dengan lambdanya 0 nih. Kalau ditambah lambda I berarti lambdanya 0. Makanya rumusnya jadi begini. Karena kita sudah coba yang 0 yang paling kecil, kita coba yang sekarang agak besar lambdanya supaya kita lihat bedanya. Lalu saya buat lambdanya nilainya sekian, kemudian saya buat matriks identitas I, kita lihat bentuknya dulu ya.
Lambda, ini lambdanya 10 pangkat 4, 10.000, ya. Matriks identitasnya adalah ini 1001, cukup 2 kali 2 karena nanti akan dikalikan dengan G transpos G, ya. Akan dijumlahkan sama G transpos kali G. Mana tadi? Ini, ya. Jadi ini hasilnya ada 2 kali 2 tadi kan. Lalu ditambahkan ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu sebenarnya tadi kita punya G, udah oke. Ini G transpos G itu kan tadi dapat A ini, ya. Sebenarnya tujuan kita hanya menambahkan diagonal ini, diagonal matriks A yang ini dengan nilai lambda, ya. Lambdanya 10.000 tadi kita tambahkan ke sini, ya. Jadi kalau kita tambahkan itu dengan lambda, ini saya pindahin lagi aja biar konsisten sama tadi. Oke. Oke, tuh kan udah ditambahkan dengan nilai 10.000 si diagonal dari A. Lalu kita hitung kembali M estimasinya dengan tadi A-nya. Jadi dari rumus tadi yang berubah hanya A ya di sini. Ini G transpose A-nya di inverse lalu kali G transpose kali D ops. Jadi kita akan dapat M estimasi. Nah, kita lihat M estimasinya di sini. Tuh. Nggak ingat tadi ya berapa nilainya ya, tapi sepertinya berubah ya. Ya kan? Ini tadi kan segini nilainya. Kalau seper, mana M estimasi nggak ada ya. Nah, kita nggak ingat nilainya berapa, tapi kalau kita seperkan, coba kita seperkan lagi M estimasinya dengan ini. Ya, nilainya 2157 dibandingkan tadi kecepatannya 2440 ya. Sekarang 2100. Beda kan hasil kecepatannya yang diperoleh dengan setelah kita masukkan lambdanya. Tapi yang mana jawaban yang benar? Ya. Nah, kita coba lagi aja. Lanjutkan tahap seperti tadi, kita hitung data kalkulasinya menggunakan model yang baru ini. Lalu kita hitung RMS errornya, selisihnya berapa untuk nanti kita plot. Coba kita lihat RMS errornya. RMS errornya 0,0026. Tadi 0,0099 ya. Ini seperti lebih kecil RMS errornya. Oke. Sekarang kita coba plot ya. Dengan teknik plot yang sama seperti tadi. Nah, ini hasilnya. Saya coba share. Nah, ini hasilnya. Kita bandingkan dengan hasil yang tadi. Yang baru sebelah kanan, yang lama sebelah kiri. Oke. Ya. Coba saya ingin tanya salah satu dari kalian siapa? Intan Sari ada? Silakan mic on, Intan. Mulyadi ada Mulyadi? Oke. Coba Mulyadi bisa bandingkan nggak apa bedanya antara yang kiri dengan yang kanan? Antara inversi linier dengan yang teredam yang kanan. Yang mudah dulu aja, yang kasat mata terlihat beda. Apa? Iya. Oh, ini sama-sama linear ya, Mulyadi. Jadi yang namanya linear itu adalah garis lurus dan ini semuanya lurus. Ini lurus ya. Jadi yang kiri lurus, yang kanan lurus. Tapi yang membedakan bagus dari pengamatannya, yang sebelah kanan yang teredam ini dia itu meninggalkan banyak titik-titik yang di atas, dia turun ke bawah, mendekat ke titik yang ini. Ya. Sebenarnya itu yang terjadi.
Jadi pada linear inversi teredam ini, karena saya kasih 10.000 nilainya, dia itu memiliki toleransi error yang besar sehingga tidak meminimalkan error seperti yang sebelah kiri. Jadi dia punya toleransi, saya nggak masalah lah dengan error, total error yang besar ya. Nah, makanya kita lihat di sini errornya besar-besar nih yang kurva yang apa ini warna orange ini ya, relatif lebih besar daripada yang sebelah kiri. Ya. Nah, jadi inversi linear teredam itu akan membuat model kita justru menjauhi data ya, dan bisa jadi mendekat kepada data yang lain ya, kepada noise. Jadi dia berusaha untuk mencari definisi error yang baru ya. Jadi errornya tidak minimum menurut kriteria RMS least square ya, tapi ditambahkan sebesar lambda n. Nah, itulah yang sebenarnya tadi kita hitung ya. Ini kan. Jadi definisi errornya berubah tuh, atau objective functionnya berubah. Kalau tadi hanya ini, sekarang ditambahkan ini. Efek penambahan ini adalah bergesernya kurva tadi menjauh dari kumpulan data ya, menjauh dari kumpulan data. Jadi kalau kita lihat terjadilah pergeseran itu ya. Oke, kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan, oh ini beda ukuran nih. Ini berapa ukurannya? 14. Ya, bergeser ya. Distribusi titiknya tidak bergeser, tapi model yang dihasilkan bergeser. Ya, tuh. Dari posisi awalnya dia bagus, hampir dekat ke seluruh data, ya. Di kalkulasi ini dekat dengan hampir semua data, tapi kecuali dengan satu data ini ya. Begitu kita introduce atau kita tambahkan lambda, dia bergeser, malah menjauh data-data itu, ya. Nah, pelajarannya apa di sini? Berarti kita dalam menambahkan lambda itu harus hati-hati dan penuh perhitungan, ya. Tapi kalau kita tidak tambahkan lambda pun mungkin apa namanya? Berarti kita menganggap semua data itu kualitasnya tinggi, ya. Gitu. Padahal kenyataannya ada noise-nya. Maka sebaiknya kita coba mengubah lambda nilainya menjadi lebih realistis, ya. Dengan cara apa? Analisis data kita. Ya, misalnya ini hanya salah satu contoh. Kalau kita lihat data observasi kita, ini tadi kan kalau kita hitung min-nya, rata-ratanya, ini saya clear dulu. Min dari atau rata-rata dari data observasi itu nilainya adalah 0,038. Oke. Nah, rata-rata misalnya kita ambil oke, ini berarti data kita levelnya 0,0 sekian, 10 pangkat minus 2 ya. Sekarang kita coba tambahkan lambda sebesar nilai itu ya. 1 pangkat 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Nah, kalau kita tambahkan lambda dengan 10 pangkat minus 2, kita running ulang semua yang tadi ya. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Sekarang saya bandingkan lagi dengan, biar mudah ya. Nah, di sini. Saya taruh di tengah karena dia saya taruh di tengah-tengah karena dia representasi pertengahan ya. 14,31.
14,31 taruh ke tengah. Oke. Ini distribusinya ini nggak apa-apa lah, saya tambahin. Oke. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. Kalau dilihat dengan inversi linear, nggak ada perubahan ya. Sama persis ya. Ketika kita berikan inversi linear teredam 0,01. Jadi ketika lambdanya 0,01, satu level sama data, ya, ternyata inversi linearnya teredamnya tidak berpengaruh ya. Tuh. Kenapa? Karena lambdanya ini punya derajat yang sama dengan level data, ya, sehingga datanya kan udah ada noise-nya ya, dianggap hasil inversinya akan memberikan tidak terpengaruh ya dengan lambda itu. Sekarang kita coba yang lebih besar ya. Nah, kita coba yang di atas ini. Coba ya, langsung. Berarti ini kan 0,1 ya. 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, kita coba cek ada pergeseran nggak? Skema 31. Oke. Masih belum ada pergeseran? Masih belum ya? Sedikit sekali bergesernya. Ini saya coba hilangkan aja dari sini. Biar kita bisa lihat langsung ke fokus. Terus. Oke. Nggak apa-apa lah. Atau ini saya taruh ke atas. Oke, ini kan untuk lambda 0, ini lambda 0,01, tidak ada pergeseran. Nah, dengan ini bergeser sedikit ya, bisa kelihatan nggak gesernya? Sedikit sekali bergesernya. Coba kita zoom. Ini 0, 0,01, 0,1 ya, bergeser sedikit. Tuh, mulai bergeser tuh. Ketika lambdanya 0,1. Ya. Oke. Nah, gimana kalau kita buat lambda sekarang lebih besar lagi? Lambdanya 1 ya. Oke. Kalau lambda 1, tuh kita akan dapat lebih bergeser lagi ya. Sini 14,31. Oke. Nah, ini kalau kita dibandingkan, ini lambda sama dengan 1 ya, di sini ada tertulis lambda sama dengan 1. Nah, bergeser dia dengan lambda 0,01 terjadi pergeseran. Jadi kalau kita coba dengan dari 0, tidak ada pergeseran ke 0,01, 0,1 bergeser sedikit, 0, dengan 1 semakin bergeser ya. Oke. Ya. Nah, pergeseran kurva ini menunjukkan perubahan model ya kan? Modelnya berubah, velocity-nya berubah, T0-nya berubah. Ya. Sampai yang paling ekstrim ini 10.000, besar sekali, geser sangat jauh dari data-data, kumpulan data. Nah, disitulah ketika kalian menggunakan
lambda nanti parameter regularisasi di software ya, atau dalam proses inversi menggunakan apapun itu pemilihan lambda itu harus hati-hati, dan sebaiknya lambda itu hasilnya itu jangan hanya satu, tapi dilihat ya, dicoba variasi beberapa lambda, lalu dianalisis, dikaji mana kira-kira lambda yang paling tepat untuk data kita ya. Oke. Kalau datanya seperti ini mungkin kurang bagus ya. Kalau hasil modelnya seperti ini karena dia condong meninggalkan data yang kumpulan data yang lebih banyak menuju data yang nyeleneh ya. Itu outlier gitu. Nah, ini kita bisa coba sampai kita puas ya. Tadi 10, 100 kita cobain. Oke. Lalu nanti kalian dari eksperimen ini kalian pilih mana yang menurut kalian paling representatif terhadap data ya. Ini biar gampang nih saya ubah ukuran ke 17. Atau gini aja deh. Nah, biar mudah. Ini Oke. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan 0,1, 1, 10. Ya. 10.000 ya. Jadi kalau kita coba yang satu lagi 100 misalnya, akhir ya. Kita coba 100. Terus oke. Jadi kita sudah punya beberapa variasi lambda ini dari 0,01, 1, 0,1, 1, 10, 100 ya. Oke. Coba menurut kalian di antara lambda-lambda itu, saya mau tanya ke Haura, ada Haura? Ada, Pak. Oke. Kalau kamu pilih yang mana, Haura, lambdanya yang menurut kamu paling cocok untuk data-data kita? Kayaknya yang 0,1 sih, Pak, karena yang garis D kalkulasinya lebih dekat ke titik-titik D ops lainnya, Pak. Oke. Ya, kalau kamu pilih 0,1. Ya. Kalau ini 1 ya. Oke. Ya. Oke, bisa kita terima. Jadi pilihan kamu 0,1 itu oke-oke aja ya. Nanti karena ini adalah hasil dari inversinya ya, gitu. Jadi kalau dipermasalahkan nanti kemungkinan kan kalau kamu pilih ini, gimana nih dengan data ini? Terlalu jauh ya, gitu. Ini kan bisa dikatakan outlier, jadi nggak terlalu bermasalah ya, gitu. Nah, untuk mengetahui ini kan kita perlu eksperimen ya beberapa lambda sehingga kita tahu mana yang sehingga kita punya pilihan ya, mana yang mau kita pilih. Oke. Waktunya udah mau habis ya. Nah, saya percepat deh. Berikutnya, nah solusi yang berikutnya adalah solusi linear berbobot nih sekarang.
ya. Linear berbobot itu rumusnya begini untuk fungsi objektifnya. Misfitnya ada dikali pembobotan W, lalu pada model penentuan modelnya ada faktor W juga, bobot di situ, ya. Nah, ini operator bobotnya, ya. Tadi kita tahu bahwa matriks atau data ketujuh ya, kita sudah lihat, dia melenceng. Sekarang bisa kita kasih bobot 0 untuk data 7, artinya data itu dihapus. Kalau kita 0 artinya datanya dianggap tidak ada, ya. Lalu kita hitung ulang sama seperti tadi persis, ya. Oke. Ini kalau kita mau kalikan ke sini. Oke. Biar sama A-nya dengan tadi. Jadi A-nya itu sekarang dikalikan dengan W di tengah-tengah ini, ya. Dikasih pembobotan. Ya. Nah, ini kalau kita running, kita akan dapat hasil seperti ini. Ya. Nah, ini hasil ini kalau kita lihat dengan berbobot, kita bandingkan ke sini lagi. Ya. Dengan yang awal kita bandingkan. Ini dia, linear berbobot. Coba kita bandingkan ya. Tuh, ini yang berbobot, ini yang linear. Biasa ya. Dengan oke, saya hapus saja. Atau kita bandingkan dengan pilihannya Haura tadi 0,1 yang ini. Oke. Ini pilihan Haura tadi 0,1 lambdanya. Kalau kita hilangkan titik ini, lalu kita regresi ulang, itu akan menghasilkan ini. Tuh. Jadi kalau titik ini tidak ada, maka garis linear ini ternyata posisinya di situ. Ya, dan dia hampir berhimpitan dengan cukup banyak data observasi ya, 4 data ya. Ya, gitu. Nah, kalau dilihat di sini mungkin ya yang berbobot ini cukup inversi berbobot ini cukup apa namanya? Cukup bagus ya daripada kita pakai redaman. Ya, daripada pakai yang teredam ini. Oke. Kenapa dia bisa lebih bagus? Karena kita punya informasi tambahan yaitu berapa nilai noise atau berapa derajat noise pada setiap data ya. Gitu. Kalau di sini kan kita anggap dia di sini noise-nya 0,000 gitu ya, atau berapalah. Yang di sini kita kasih bobot nilai noise yang besar sekali sehingga kita eliminasi, sehingga dianggap tidak ada. Sehingga kita hanya melakukan pembobotan atau melakukan regresi untuk data-data tersisa. Ya. Itu kan ada data tambahan berarti kita mengetahui derajat noise setiap data. Nah, jadi linear berbobot itu lebih powerful sebenarnya dibandingkan apa? Teredam. Tapi teredam berguna kalau kita hanya tahu pokoknya data kita punya noise, tapi kita tidak tahu data mana yang noise-nya lebih tinggi, mana noise-nya lebih rendah, gitu ya. Kalau untuk data teredam ini berbobot, kita bisa mengatur itu. Nah, saya buat contoh yang lain sebenarnya di sini, yang lebih ekstrim. Ketika saya modifikasi data observasi saya, titik pertama saya buat super melenceng, ya. Ini. Jadi kalau data titik pertamanya saya geser jauh, ya. Kalau kita pakai inversi linear, akan menghasilkan seperti ini, ya. Lihat. Jadi ini ada data pertama saya buat sangat menyimpang, data 7 tetap menyimpang tadi ya, tetap punya noise besar. Kita lihat ini inversi linear akan membuat model itu tertarik juga menuju arah data yang aneh tadi ya, gitu. Tapi kalau kita pakai inversi linear berbobot, karena kita tahu itu nggak benar datanya, ya. Misalnya ini data ke-1 saya tahu itu betul-betul keliru. Data nomor 7 ya nggak keliru-keliru banget lah. Kita kasih bobot 0,25 misalnya ya, atau 0,2. Sementara yang lain itu bobotnya 1 ya. Jadi kalau kita lihat matriks W ini, saya coba bikin matriks W.
Sebelum saya jadikan diagonal, saya coba buat dulu. Saya kasih tunjuk dulu matriks W-nya. Nah, ini kita punya 13 data. Sekarang saya kasih bobot nilai data saya tadi yang saya buat melenceng. Data pertama 0. Data nomor 7 saya kasih bobot 0,2. Sisanya saya kasih bobot 1. Artinya data yang lain ini saya hitung apa adanya. Sementara data 0,7 ini saya hanya perhitungkan 0,2 1/5 dari yang lain. Yang ini tidak diperhitungkan sama sekali. Maka ketika saya running, oke. Nah, ini hasilnya. Kita lihat, meskipun ada data yang melenceng di atas sana, hasil model saya tidak terpengaruh, ya, karena saya sudah kasih tahu jangan perhitungkan data itu, ya. Ini hasil model saya kalau saya zoom. Dan tadi saya menghitung ini juga sudah mengatakan anggap kontribusi data ini cuma 0, errornya saya tolerir atau saya katakan 0,2 lah kontribusi data ini ya nilainya dibandingkan yang lain. Saya katakan ini 1 penting, yang ini 0,2 penting gitu ya. Gitu. Jadi efeknya pada model kita itu akan membuat model kita menjauh dari atau tidak terpengaruh oleh data outlier tadi dan sudah memperhitungkan data ini yang sedikit punya noise lebih besar ya. Nah, coba kalau kalian memiliki data yang lengkap ketika kalian mengukur survei di lapangan, bukan hanya mengukur apa tadi datanya, tapi juga kalian mengukur tingkat noise-nya, sehingga kalian bisa membuat matriks seperti ini. Kalian akan bisa menginversi dengan lebih baik. Ini. Ya. Oke? Jadi kalau kalian ingin meningkatkan ketelitian pemodelan kalian atau meningkatkan ketelitian data yang super teliti, maka kalian bisa mengukur juga di lapangan bukan hanya mengukur data tapi mengukur W-nya, ya. Bagaimana mengukur W? Misalnya setiap data ini setiap titik data kalian ambil datanya 100 kali atau 30 kali. Nah, dari 30 kali data itu kan ada angka berubah-berubah, ya. Plus minusnya berapa? Nah, plus minus itulah ukuran dari bobotnya, covariance-nya, variansi. Jadi bobot di sini adalah seper dari covariance-nya. Jadi kalau covariance-nya sekian gitu, nanti bobotnya. Kalau variansinya besar, artinya kan noise-nya gede ya, sehingga bobotnya harusnya kecil kan gitu. Jadi bobot ini adalah lawan dari variansi atau covariansi. Jadi kalau kalian hitung data kalian di data lapangan itu di satu titik diukur beberapa kali, atau kalau di sini apa namanya data seismik misalnya di peak beberapa kali bukan hanya sekali peak ya. Coba peak di sini, coba peak lagi, peak lagi beberapa lokasi. Itu kalau kan ada data-data yang kalau ketika kita picking jelas itu first break-nya. Ada data yang ketika kita mau picking first break-nya itu range, nggak tahu kita ini mana sih awalnya. Nah, itu kalian bisa pick sekali pick di sini, pick di sini, pick di sini, pindah-pindah. Nah, itu time-nya itu nanti dibuat distribusinya, lalu dianalisis berapa variansinya. Nilai variansi itu menunjukkan distribusi errornya atau besar error, kemungkinan error. Lalu nanti weight ini, bobot ini adalah seper dari variansinya, ya. Nah, ketika kita punya informasi tentang weight, kita tadi sudah lihat, sudah tunjukkan di sini bahwa akan sangat banyak memperbaiki dari model kita, ya, gitu. Dan inilah kelebihan kalau kita mengukur data lebih banyak, ya, atau mendapat informasi lebih banyak, maka model yang dihasilkan juga akan lebih baik, ya. Oke. Itu tadi tentang bobot ya. Tapi itu jarang sekali ya di lapangan orang mengukur satu titik berkali-kali ya karena masalah biaya, masalah waktu, masalah lain-lain ya gitu. Tapi kalau memang ada satu project atau ada kebutuhan yang sangat membutuhkan akurasi tinggi pada data dan model, maka kalian bisa ajukan
pengukuran berulang ya untuk satu titik. Gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya ada juga linear gabungan berbobot dan teredam. Jadi di sini bobotnya dimasukkan, redamannya juga dimasukkan. Ya, misalnya tadi untuk data pertama kita sudah atur bobotnya 0, data ke-7 kita buat 2, ya. Jadi ini 7. Oke. Nah, dengan lambda misalnya tadi mengikuti kata Haura 0,1, oke. Lalu kita hitung ulang, ya. Maka kita akan dapat hasil seperti ini misalnya. Ini datanya udah diubah ya tadi ya. Dengan ada outlier-nya ya di atas. Nah, ini hasil yang diperoleh ini sudah memperhitungkan lambda, kemudian bobot ya. Oke. Tuh, ya. Jadi kelihatannya ada beberapa data yang memang benar-benar dekat sekali sama kalkulasi kita ya, sama model. Ya. Nah, ini hasil model yang final, misalnya kita katakan ini model final kita, ya. Tapi tadi kita masih menentukan 0,1 ini masih pakai firasat ya, pakai instingnya Haura mengatakan 0,1 gitu ya. Tapi ada tekniknya sebenarnya bagaimana nanti memilih lambda secara objektif ya. Secara objektif, yaitu dengan cara apa? Membuat plot antara lambda dengan RMS. Tadi kita ini belum plot ya. Kan di sini ada RMS-nya ya. Ini ada plot lambda 0,1, RMS-nya sekian. Nanti kalau lambdanya 10, berapa RMS-nya? Dan seterusnya dicoba-coba, nanti akan terbentuk kurva. Dari kurva itu kita akan bisa tentukan berapa lambdanya. Nah, itu kurva itu namanya kurva trade-off. Ya. Mungkin di materi minggu depan ya, kita bisa coba lihat. Oke. Nah, kira-kira mungkin itu ya untuk minggu ini. Ini materi selanjutnya kita bisa lanjut di materi di minggu depan ya. Kita akan coba masuk ke linear dengan model awal, dan mungkin tadi ya dengan saya coba buat, kita coba lihat juga analisis L-curve analisis ya, trade-off analisis, penentuan nilai lambda dengan L-curve. Oke. Nah, itu untuk materi berikutnya, mungkin insya Allah minggu depan ya. Itu untuk minggu ini. Jika ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Ada? Mungkin cukup, Pak. Oke. Kalau tidak ada? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya close, saya matikan dulu ininya, recordingnya. Nah, ini gimana? Matiin, stop recording. Ya. Oke, terima kasih banyak kehadirannya hari ini. Sampai ketemu lagi. Oh, ada yang mau tanya, Romi? Gimana, Romi? Izin Pak, tadi saya di awal absennya terkendala jaringan Pak. Sorry, Romi. Ya, silakan. Ternyata saya mute tadi. Silakan, Romi, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, tadi saya di awal absen terkendala jaringan Pak, pas dipanggil Pak. Saya coba cek ya, Romi. Oke. Ya, sudah saya set hadir. Terima kasih Ada Pak. lagi? Ya. Pak, saya Izin Pak, saya juga Pak.